Dapat kanjeng Nabi perkara sholat belum disebut. Ciri apa? Ketika Allah masuk waktu Isya, pengendap langkah lampu, gelap, roman. Mungkin adanya semacam lilin ya dari gambar umpamanya. Ketika masuk waktu Isya, orang-orang munafik merasanya tidak diperhatikan oleh kanjeng Nabi. Jadi langsung berjamaah, di mana jamaah padahal misalnya ngaku siswa ibadah. Nah, giliran subuh pada baik, karena subuh masih bergerak. Subuh di tengah masjid sholat. Makanya ulama menjelaskan zaman dahulu ketika di zamannya kanjeng Nabi itu orang yang tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh berjamaah termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Ya. Tapi kanjeng Nabi tahu, karena kanjeng Nabi dikabarkan oleh mereka di siapa aja yang tidak sholat isya. Ya. Dalam hatinya ada penyakit nifaq. Ya. Siapa aja yang tidak sholat subuh berjamaah. Ya. Kanjeng Nabi tahu dikabarkan oleh mereka di bulan. Ya. Cuma tidak dalam pergaulannya Rasul berdakwah pergaulan yang benar supaya menghilangkan sifat nifaq bagi yang ada penyakit nifaq. Jadi kembali Al-Quran itu bukan bulan. Ketika Allah menerangkan neraka dengan siksaannya yang siapa saja calon penghuninya, maka itu tidak baik. Bukan dongeng belaka. Bukan dongeng belaka. Ketika Allah menerangkan tentang surga dan segala bentuk kenikmatan di dalamnya diperuntukkan bagi siapa saja, maka itu juga bukan hal mainan. Tadi kembali kepada neraka. Orang kafir, muslim, munafik, fasik itu apa? Orang yang sering banyak berbuat dosa besar, yang ketika di dunianya tidak mau bertobat kepada Allah sampai matinya tidak tahu taubat. Jadi mati dalam keadaan membawa dosa besar, memikul dosa fasik. Tapi kalau matinya bisa mengucapkan kalimat Allah, ya dia punya pintu surga. Tapi tetap digebuk-gebuk nih malaikat siapa? Karena dosa-dosanya belum sempat ditaubati, belum ada pengampunan dosa. Ya ada prosesnya. Ada proses di mana dia harus membersihkan jiwanya dari dosa. Ketika hidupnya tidak mau membersihkan dirinya dari dosa, maka Allah akan membersihkan dosanya, digodok, diambil neraka. Bilangnya makanya untuk masih kulit, manfaatkan waktu yang ada, sisa yang ada untuk lebih banyak bertobat kepada Allah. Karena setiap kita pasti punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa, sekalipun ustaz, ulama, tapi tetap istighfar yang putih. Allah kadang memberi istighfar 100 dan kita perlu isi 100. Jadi wama bilhaz. Wama itu bukan candaan, temenan, kabar yang benar-benar nanti akan terjadi, bukan hoax. Jadi kan berita macam-macam, ada sih benar, ada sih hoax. Tapi Quran bukan hoax, tapi hak benar adanya. Ketika Allah menerangkan tentang surga dan neraka, menerangkan tentang sejarah zaman dahulu, itu adalah hak benar, bukan dongeng. Ya, cerita kaum Nabi Lut dan sebagainya itu juga sama. Innahum yamiluna kaidan, sesungguhnya mereka itu orang kafir yang merencanakan budaya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
Wajib kaidan dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenarnya, ya, itu Allah juga mendukung mereka. Orang-orang kafir dalam Mekah, ya, itu sering membuat tipu daya kepada orang Islam, tetapi Allah lebih memberikan tipuan kepada mereka. Maka dari itu peringatan, beritahukan ya Muhammad, orang Nabi itu diberitahukan mereka. Harus diberitahu bahwa sesuatu itu, siksa itu parah, maksudnya. Ini beritahu, ya. Jadi kafir itu dibiarkan kafirannya dan diberikan kabar bahwa segera nanti bakal tetap siksa bagi mereka. Karena hakikatnya kehidupan dunia itu sebentar. 60-70 pada yang aman, al-barzah dan seterusnya. Jadi bagi mereka orang kafir yang menipu daya orang Islam, hakikatnya mereka hidup sebentar, nanti akan menjadi azab yang dekat dengan waktunya. Artinya dekat. Wallahu a'lam. Al-hadits as-ashar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama menyebut asma Allah. Kita ulas asing dalam dunia dan dalam akhirat. Kita sama-sama mempelajari satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-18. Abi Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari wa Abi Abdurrahman ma'an Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. An Abi Dzar, saking Abu Dzar al-Ghifari yang tinggal di daerah Ghifar, ya. Itu Jundub putranya Junadah, asli Jundub bin Junadah, bapaknya Abizar itu nanti tapi bapaknya bisa itu Jundub bin Junadah. Al-Ghifar kan bangsa Ghifar atau kabilah Ghifar yang tinggal di daerah sana, yang jauh dari Mekah. Wali Abdurrahman dan bapaknya Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kata Nabi Anda ucap ittaqillaha haitsu kunta, bertakwalah atau dia sirahi Allah Ta'ala haitsu kunta dalam diri panggonan, ya tidak bersirah wa kisayat al-hasanah lam atau kuline sirah yang lakon ala yang lakon bagus tambula maka lebur ia bagus tinggalan. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Lan nyaraulah sira ing manusia kelawan pekerti yang bagus. Bahwa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dahulu ini hadis sifatnya hasan. Ittaqullah haitsu kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada.
turunnya hadis ini adalah salah satu sebabnya Abu Dzar itu tatkala masuk agama Islam ada di wilayah Mekah, bukan kampungnya, ya, bukan kampungnya Abu Dzar. Abu Dzar berada di kabilah Al-Ghifar. Nah, Abu Dzar ini pengen tinggal di Mekah, menjadi penduduk Mekah. Kenapa? Karena pengen dekat dengan kanjeng Nabi. Sebab kalau dekat dengan kanjeng Nabi, imannya selalu kuat. Ya. Karena ada yang menguatkan. Ya. Bergaul dengan orang soleh, imannya akan stabil. Bergaul dengan kanjeng Nabi, imannya meningkat. Ya. Ini yang diharapkan Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi kanjeng Nabi tidak mengharapkan itu. Kanjeng Nabi mengharapkan Abu Dzar itu tetap tinggal di Al-Ghifar. Supaya apa? Supaya lebih manfaat. Bisa syiar agama Islam di daerah kabilah Al-Ghifar. Al-Ghifar merasa pengen bisa tinggal dari kanjeng Nabi. Rugi kalau tidak tinggal bersama kanjeng Nabi. Cuma kata Nabi, tapi udah suka. Ucap begitu kepada Abu Dzar. Ya. Nah, pokoknya asal takwa. Takwa itu dimana pun kita berada harus dekat kepada Allah. Ya. Gitu. Kemudian menjalankan satu tugas yang diemban kepada Abu Dzar untuk syiar agama Islam di daerah Al-Ghifar. Jadi manfaatnya lebih banyak walaupun tidak tinggal bersama kanjeng Nabi. Karena apa? Karena ilmunya lebih manfaat di sana, lebih manfaat di Ghifar. Walaupun pengen sekali tinggal bersama kanjeng Nabi. Jadi dimanapun kita berada, ya, maka ingat kepada Allah. Artinya punya rasa takut kepada Allah. Ya. Lagi akehan, yang bertakwa, lagi dewekan, yang bertakwa. Wa sayyi'at al-hasanah tambuha. Ini perbuatan buruk dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu keburukan dihapus oleh Allah. Ulama beda pendapat tentang hasanat ini. Sebagian ulama menyatakan hasanat ini adalah salat lima waktu. Kenapa? Karena salat lima waktu ini menghapus dosa. Jadi memuji lamun di salat lima waktu. Itu hasanat. Ya, saya ada juga yang menyatakan setiap kebajikan itu hasanah. Setiap kebajikan itu hasanah. Jadi tatkala kita khilaf atau terjerembab ke dalam perbuatan salah dan dosa, maka ini dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama menurut sebagian besar ulama adalah sholat lima waktu. Ya, apalagi dengan berjamaah itu melebur dosa, berbagi hukumnya, kemudian berbagi sholatnya, ditambah dengan zikirnya dan setelah sholat itu bisa menghapus dosa. Wa khairun nas min khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tidak jauh-jauh dengan istri atau dengan istri dengan suami atau dengan anak kepada orang tua, ya, pada nenek, kakek, paman, bibi dan sebagainya, tetangga,
tetangga terdekat, hubungan agak jauh dan sebagainya, maka dengan kebaikan. Hidayah ada satu riwayat, ada seorang laki-laki yang tinggal satu zaman dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ini waktu itu sudah menjadi khalifah. Ya. Orang laki-laki ini pengen mengadukan satu perkara, pengen menanyakan dari rumah jauh-jauh menuju rumah sahabat Umar bin Khattab. Dalam hatinya pengen menyampaikan unek-unek bahwa istrinya selalu mengumpat, ya, berkata-kata kasar kepada suaminya. Akhirnya timbul rasa jengkel. Nah, pengen mengadukan itu. Jika sudah menebak pintu rumah, pulang dulu, bahasa Jawa ya. Permisi, karena salamnya nanti ketika berhadapan. Apakah permisi. Ternyata tidak dibungkus. Duduk dulu di situ. Ternyata terdengar suara rumah laginya. Nyelot dia. Sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau masnya berpikir, nah, saya pengen waktu, tapi nasibnya banyak banget kalau kita ya. Sahabat Umar ya, berarti senasib sepenanggungan. Lagi disewatin di rapi. Tapi tak terdengar suara dari sahabat Umar. Kalau mungkin saja. Berarti sudah punya jawaban. Amirul Mukminin saja bingung, apalagi saya. Ya, jadi pengulangan akhirnya dia kesimpulan tadi, nggak usah. Berarti jawabannya sudah tahu. Iya. Ya. Ketika istri ngecak atau kesalahan balik, sahabat Umar ngomong, cuma ini, bahasa kita ya. Terus kemudian mengakhiri sahabat Umar. Ada perbuatan apa mendatang rumahku? Nah, dijawab oleh sahabat itu, ya, sebenarnya saya pengen menceritakan tentang buruknya akhlak istri saya. Istri saya sudah orang marah yang jelas. Ya, tapi marah jelas. Terus saya mendengar engkau wahai Amirul Mukminin tidak membalas, tidak jawab. Ya, sedangkan juga sama sedang marahnya oleh istri. Jawab sahabat Umar, saya ikhlas, saya duduk dimarahin istri saya. Karena saya punya hutang kepada istri. Sahabat Umar dia merasa dia hutang. Kenapa? Karena yang memasakkan masakan itu istri saya. Sedangkan itu bukan kewajiban jelas. Buat masak, masak sebetulnya kewajibannya istri. Ya. Terus kamu sifatnya istri. Padahal ini kewajibannya istri. Berarti kita berutang, udah bayar. Kamu bahasa segini, bahasa putih. Ya. Terus kamu suami anak-anak kita, ya istri kita. Nah, sebenarnya kewajibannya kita. Kewajiban istri menyusui anak itu cuma 3 hari. Selebihnya tidak wajib, artinya sudah. Ya. Dan kalaupun minta bayaran, ya kita wajib bayar sebetulnya. Ya. Alhamdulillah istri kita mencari bayaran, ikhlas itu saja. Nah, ada ketika marah pada sahabat Umar, saya ini ada jam saja. Nah, karena sebenarnya marah itu tidaklah lama. Macam itu paling lebih kita, memang sejam. Jangan sahabat Umar, mas bertahan nasirah.
Nah, terus bertahan surat. Sabar, paling dunia sedera, ya. Ya, pulang. Itu dari situ termasuk diam saja adalah akhlak yang baik. Diamnya terhadap istri yang lagi marah itu akhlak yang baik. Ulukin hasannya. Apalagi dengan lebih ketika istri marah, ya terus istri apa biasanya diajak jalan. Sebenarnya bahasa itu harus kita bahasa kamu juga. Marahnya ini suka biasanya marah karena pegel pegawai agak hati. Ya, bapaknya bilangnya ya belum. Celaka ya. Pengalaman. Jadi dia celaka. Terus tadi bersyukur di rumah ini rezeki itu kan ada memang yang menentukan belum cair bahasa Sunda cair semut masalahnya Cair semut ya biar duit. rata-rata ahli yang memotong kan lagi punya duit anak kalau duitnya membuat karena ada punya duit ya pasti sewa lagi bapak Macam bapak bapak itu terduit wes udah mau makan orang ribut maning ya. ada mana kita ya satu keluarga disebut ini rapi tapi itu asal karena kadang-kadang kita dapat hutang kepada ya. Jadi mempergauli manusia itu maknanya mendekat saja dulu istri anak suami ya. Tapi istri lagi ada contoh ya kok wah padahal mau beli aja segini belum jadi mustahil mesti sama mana yang kita renang nggak kira ya sih benar singalan harusnya lebih menjaga hati suami barangkali ya, suaminya tidak juga berteman arsik hujan ya untungnya ketemu lagi belum sabar ya bilang lagi itu mesti dulu cuma mancing kuping kanan atau kuping kiri ya itu jadi bukan berarti menuruti istri sahabat umum namun mesti dalam sabar ya bertahan dalam kesabaran karena itu adalah pahala terbesar bagi seorang istri ya. Tidaknya seorang istri adalah sabar ketika punya kekurangan dalam hidup suami ya. Jihad sabar ada cerita ya orang istri salehah itu ada cerita tidak mati meninggal tidak pernah ngoceh sama suaminya tidak pernah membuat hati suami sakit ya kubur jauh sakit kubur yang pergi patah padahal halang lampu ya aneh satu kuburan tidak ada lampu tapi kok terang gitu keluar cahaya dari kuburan ya tanya-tanya itu orangnya solehah ya kenapa sih orangnya menengah di luar api yang terakhir ya laki kalau mati ya kepengen ya. Itu kepengen isi cotan kepengen ya Mbak. Ya dan dia ya semua orang cerita laki yang mampu bilang berkenaan karena istrinya ini meyakini bahwa setiap sesuatu yang terjadi itu atas takdirnya Gusti Allah. Tidaklah suami berlaku begitu kalau bukan karena adanya campur tangan Gusti Allah. Ya, kalau ada Gusti Allah. Karena dia menolak, berarti Gusti Allah lagi kita ya orang menolak. Jadi menerima apa? Bukan karena suami tapi menerima karena ketentuannya Gusti. Itu berada dalam hubungannya Pak. Pada tempat kubur sampai yang kami kubur. Nah, itu sampai. Jadi ada amalan
mudah-mudahan kita semua bisa bertakwa dimanapun berada, dan ketika kita punya salah kita berpikir dengan kebaikan dan kita bergauli orang-orang sekitar kita dengan akhlak yang baik. Semoga betul Allah meridhoi kita, merahmati kita dan memberi kita semuanya. Amin.